Assalamualaikum. Dalam bayang-bayang, di tempat di mana kebenaran dan kebohongan berbaur, ada mereka yang bekerja tanpa nama. Mereka adalah mata-mata, agen rahasia, dan penjaga informasi yang tak terlihat. Dunia mereka adalah teka-teki, penuh kode, intrik, dan pengkhianatan. Dialah Eli Cohen, seorang agen Mossad yang berhasil menyusup ke Suriah dengan identitas palsu. Dengan kecerdasannya, ia masuk ke lingkaran elit pemerintahan, menggali rahasia penting, dan memainkan peran besar dalam mengubah jalannya sejarah Timur Tengah. Sejak usia muda, Cohen menunjukkan semangat Zionisme yang kuat. Pada tahun 1952, ia mulai aktif dalam berbagai organisasi Zionis di Mesir. Cohen juga pernah terlibat secara tidak langsung dalam Operasi Susana, sebuah misi intelijen Israel di Mesir. Namun, operasi ini gagal, dan beberapa agen yang tertangkap dijatuhi hukuman mati dengan cara digantung. Setelah Operasi Susana gagal, Cohen pindah ke Israel dan mengikuti pelatihan intensif dalam bidang spionase pada musim panas 1955. Ia resmi direkrut oleh Mossad pada tahun 1961 dan menerima pelatihan khusus di bidang intelijen. Pelatihan tersebut mencakup teknik mengemudi cepat, penggunaan senjata, navigasi topografi, membaca peta, sabotase, serta keterampilan penting seperti transmisi radio dan kriptografi. Setelah menyelesaikan pelatihan tambahan, Cohen ditugaskan ke Buenos Aires pada tahun 1961. Dengan nama samaran Kamal Amin Tabet, ia menyamar sebagai seorang pengusaha asal Suriah. Di Argentina, Cohen berhasil mendapatkan kepercayaan dari pejabat Suriah yang bekerja di Kedutaan Besar Argentina, termasuk atase militer Amin Al-Hafez, yang kemudian kelak menjadi Presiden Suriah. Melalui koneksi tersebut, Cohen berhasil masuk ke Suriah dan mulai mengumpulkan berbagai informasi penting yang sangat berguna bagi kepentingan intelijen Israel. Pada 1963, kudeta Ba'ath di Suriah membawa Amin Al-Hafez menjadi presiden. Kondisi ini membuat akses Cohen semakin mulus untuk memperoleh informasi strategis dari level tinggi karena kedekatannya dengan Amin Al-Hafez. Cohen berhasil mendapatkan kepercayaan penuh dari pejabat militer dan pemerintahan Suriah. Ia rutin mengirimkan informasi intelijen ke Israel melalui radio, surat rahasia, dan saat kunjungan langsung ke Israel. Salah satu informasi paling krusial yang ia kirimkan di tahun 1964 adalah detail kubu pertahanan Suriah di dataran tinggi Golan yang menjadi faktor utama kekalahan Suriah dalam Perang 6 Hari. Meskipun sulit dibenarkan, tetapi beberapa sumber menyatakan bahwa Eli Cohen telah menyarankan pemerintah Suriah untuk menanam pohon eukaliptus di sekitar bunker militer dan lokasi mortir di dataran tinggi Golan. Ia meyakinkan mereka bahwa pepohonan ini akan memberikan kamuflase alami yang sempurna agar tidak terdeteksi oleh Israel, sekaligus melindungi tentara dari cuaca panas gurun. Setelah sarannya disetujui, ia segera menyampaikan informasi ini ke intelijen Israel. Dianggap memiliki akses yang terlalu luas ke lingkaran dalam pemerintahan Suriah. Al-Suwaidani, kepala intelijen Suriah, mencurigai Cohen. Pada Januari 1965, seorang ahli teknologi dari Uni Soviet yang bekerja untuk intelijen Suriah berhasil menyadap pesan rahasia yang dikirimkan Eli Cohen ke Israel. Setelah lokasi penyadapan dikonfirmasi, Cohen ditangkap oleh aparat Suriah saat sedang melakukan transmisi pesan rahasia. Penangkapan ini mengakhiri operasi spionase Cohen yang selama bertahun-tahun berhasil menyusup ke lingkaran kekuasaan tertinggi Suriah dan memberikan informasi strategis kepada Israel. Selama masa penahanan, Eli Cohen mengalami tekanan berat, termasuk penyiksaan fisik dan mental, untuk memaksanya mengungkapkan lebih banyak informasi terkait operasinya sebagai mata-mata. Pada 18 Mei 1965, Eli Cohen dieksekusi di lapangan Marjeh, pusat kota Damaskus, melalui hukuman gantung. Eksekusi Eli Cohen disaksikan oleh banyak orang dan dianggap sebagai simbol ketegasan Suriah dalam menghadapi spionase asing, khususnya dari Israel. Setelah eksekusi, tubuh Cohen dipertontonkan kepada publik sebagai peringatan keras terhadap upaya infiltrasi. Jenazahnya kemudian dimakamkan di lokasi yang dirahasiakan di Suriah. Tepat pada 5 Juni 1967, saat Perang 6 Hari dimulai Angkatan Udara Israel, IAF, menggunakan informasi ini yang telah didapatkan dari Cohen untuk melancarkan serangan yang sangat presisi. Bunker-bunker Suriah yang tersembunyi di balik pepohonan eukaliptus hancur dengan mudah. Oke lah kalau begitu,
Poin yang kita dapat adalah belajar dan jadikan Anda untuk cerdas. Jangan lupa untuk tinggalkan pendapatmu di kolom komentar. Thank you.